Selamat datang di Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, silakan like, komen, dan subscribe channel YouTube Universitas Terbuka Palembang. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang mungkin kalau mahasiswa Universitas Terbuka Palembang itu biasanya main ke kantor, pastinya udah tahu dong sama bintang tamu kita yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Iis Falira. Halo Ika. Halo Kak Iis, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Sehat. Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Jadi Kak Iis ini adalah salah satu front desk di Universitas Terbuka Palembang. Karena kan kita punya 3 ya, Iya, punya benar, 3 ada front 3. desk. Jadi Kak Iis ini salah satunya ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa yang biasanya pasti kan banyak keluhan gitu ya, Benar. banyak mau nanya, mau registrasi segala macam, itu pastinya ketemu sama Kak Iis. Iya, benar. Atau ke Mbak Bunga, ke Ovi ya. Iya. Iya betul sekali. Nah jadi Kak Is, kita hari ini mau ngobrolin masalah kayaknya beasiswa agak berat ya. Iya, benar. Kayaknya Agak saya hari berat. ini ditantang disuruh duduk di sini nih sama Ika, mau ditanya-tanya ini yang Iya, berat-berat gitu. mau kita interogasi ya. Karena Ika ini mau menyalurkan menyalurkan pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang belum terjawab di sosial media Oke, kita, siap, Kak siap. Is. Iya. Jadi Kak Is, kalau boleh tahu nih, sebelum kita ke sana gitu ya, ke beasiswa, Kak Is sudah berapa lama sih jadi prondes di UT Palembang? Kalau saya dulu masuknya itu di tahun 2019 ya, kira-kira udah 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih di ya. front desk gitu ya di UT Palembang. Betul. 2 tahun lebih itu kan bukan waktu yang singkat ya Kak Is ya. Iya, benar. Pastinya banyak banget pengalaman-pengalaman yang dialamin ketika menjadi prondes gitu ya. Tentu ada hal yang berkesan Iya. atau juga yang bikin kita kayak duh sebel deh, sulit deh mahasiswa ini gitu. Gimana nih kira-kira? Ada nggak sih hal yang menarik gitu dari Kak Is ngelihatnya dari sisi frondes gitu? Gitu ya. Oke, kalau jadi front desk ya karena kita memang layanan yang paling depan gitu ya. Betul. Maksudnya kita itu jadi kayak garda terdepan lah kalau di kantor gitu ya. Betul. Karena ketika tamu datang, baik itu mahasiswa, calon mahasiswa ataupun alumni yang datang gitu ya. Nah, itu kan pertama kali ketemunya sama kita gitu. Betul. Nah, suka dukanya tuh pasti ada gitu ya. Nah, ada momen-momen di mana yang kita ketemu sama orang yang memang jauh gitu ya. Mereka udah capek karena mungkin dari daerah. Yang kita juga tahu ya, semua mahasiswa UT gitu ya, nggak cuma dari Palembang aja Kak, Betul. tapi dari seluruh Sumatera Selatan, baik yang dari daerah terpencil gitu, yang dari daerah tertinggal, yang terluar gitu. Nah kadang mereka kan capek tuh Kak datang ke kantor gitu ya. Nah kadang momen-momen seperti ini yang kadang bikin kita berkesan gitu. Kadang kita terharu sama mereka yang memang Udah benar-benar jauh-jauh gitu benar-benar ya. datang dari tempat yang jauh ke Palembang cuman sekedar ya misal ngurus nilai gitu ya, ada data-data registrasi yang salah kayak gitu. Nah paling yang momen-momen seperti itu sih terharu aja gitu, mereka masih yang benar-benar yang masih mau kuliah gitu, yang datang dari jauh kemudian mau ngurus ini itu gitu, ketemu sama kita yang kadang ya kita nyelesain masalahnya juga nggak bisa kelar 1 hari gitu Kak, karena kita harus forward ke lini yang lain gitu. Betul. Itu serunya sih gitu, ketemu sama orang baru gitu ya, ketemu sama mahasiswa-mahasiswa UT yang unik-unik lah bisa dibilang Unik-unik gitu. ya. Tapi ada nggak sih mahasiswa yang biasanya tuh bahasanya tuh ngeyel gitu. Kalau misalkan kita udah diajarin kayak ada, kan kita tuh biasanya ada tahap-tahapnya kan. Kalau benar. misalnya nih kita legalisir ijazah nih, kan sekarang udah elektronik ya, Iya, udah benar. online kan. Nah tapi tetap aja ada yang ngeyel untuk datang ke kantor langsung. Itu gimana sih? Oh gitu. Jadi gini ya, kalau untuk kalau yang ngeyel itu pasti Ada aja gitu ada ya, ya. kalau yang ngeyel gitu. Tapi ya itu tadi tugasnya kita sebagai frontliner gitu ya, sebagai front desk, kita memang tugasnya kita untuk nyelesain masalah mereka. Jadi contoh kasusnya gitu ya, kayak legalisir ijazah ya Kak. Jadi sebenarnya untuk yang legalisir ijazah itu kan sudah online sebenarnya. Tapi ada beberapa mahasiswa yang memang mereka masih datang ke kantor untuk legalisir ijazah yang cap basah gitu. Mungkin informasi untuk legalisir online ini belum sampai ke mereka gitu. Nah, untuk yang mereka yang datang terus masih ngeyel untuk cap basah Betul. gitu ya. Kita edukasi dulu ke mereka bahwa memang legalisir ini sudah pakai barcode gitu, sudah tanda tangan digital. Kita edukasi mereka dulu gitu.
Untuk mereka yang sudah datang jauh gitu ya, memang misal memang mau cap basah gitu, kita ada syaratnya juga gitu. Betul. Dan juga nggak bisa langsung dapet gitu. Karena kan untuk yang tanda tangan cap basah itu kan tanda tangan harus ibu kepala kah. Dan ibu Betul. kepala kan nggak setiap saat ada di tempat gitu. Betul. Nah, legalisir online ini adalah salah satu solusi untuk mereka yang mau legalisirnya cepat gitu. Karena kan dia bisa di mana aja, dia nggak perlu datang ke kantor untuk legalisir, Betul. bisa dari rumah gitu. Nah, untuk yang ngeyel-ngeyel itu ya udah jadi makanan kita sih sebenarnya ya. Udah ya. jadi kayak sarapan tiap hari ya. Iya benar, kita udah ada jurusnya lah Udah untuk apa namanya, untuk mengatasi itu ya. Tapi betul ya, mahasiswa UT itu sekarang harus jadi serba mandiri ya. Terus kalau misalkan masih bingung gimana sih registrasi online gitu, nggak perlu datang ke kantor ya. Ini kita kasih linknya nanti di bawah, nanti dicari aja, nanti kita kasih linknya langsung. Di situ ada semua petunjuk-petunjuknya gitu ya, cara-cara gimana untuk mulai dari registrasinya gitu ya sampai ke legalisirnya. Pokoknya ada di situ semuanya lengkap. Dan Kak Is, kalau misalkan kita ngomongin sukanya pasti lebih banyak sukanya ya, jadi menjadi seorang Prondes. Tapi kalau ngomongin dukanya mungkin ada segelintir lah ya. Yang namanya kita sebagai Prondes itu pasti ada ya, pasti ngerasa nggak mungkin kita rasa senang terus gitu ya menghadapi mahasiswa gitu ya. Tapi by the way kalau kita ngomongin masalah layanan ini kan banyak banget gitu kan yang mahasiswa nih ya, terutama mahasiswa itu yang nanya, kenapa sih kalau misalkan kita komen gitu ya atau di sosmednya UT, kenapa sih lama banget gitu ya? Karena kan mereka bisa taunya mungkin orang yang admin dari sosmed itu banyak gitu ya, padahal kan ya mereka belum tahu siapa aja adminnya gitu ya. Pasti banyak banget mahasiswa UT ini bertanya-tanya, kenapa sih lama banget gitu ya, slow respon banget. Nah ini kita bantu Kak Is ya buat menjawab semua pertanyaan itu. Jadi gini, untuk yang kita punya 2 sosmed ya yang kita kelola gitu, baik Facebook ataupun Instagram gitu. Ada satu lagi aplikasi berbasis chatting yaitu WA atau WhatsApp gitu ya. Nah, kebetulan adminnya ini itu adalah tim Prondes Ika. Ya, jadi tim betul. Prondes ini kan ada 3 ya, saya, Mbak Bunga sama Mas Ovi gitu. 3 adminnya kita itu udah bagi tugas tuh. Dari kitanya udah bagi tugas. Jadi yang nge-handle Instagram itu ada Mas Ovi, kemudian yang nge-handle Facebook itu saya, kemudian yang nge-handle WA itu ada Mbak Bunga. Nah, untuk chat-chat yang masuk dan belum dibalas, itu kita akan balasnya dari yang pertama kali dulu masuk, Kak, gitu. Nah, untuk pesan-pesan yang masuk itu kan nggak lagi banyak dong, puluhan, udah ratusan yang sekali masuk gitu. Nah, yang balasnya itu kan kita, dan kita juga balasnya di jam kerja gitu. Nah, kebetulan kita juga kan layanan secara offline di kantor tuh, Kak. Jadi ada beberapa momen di mana kita yang nggak bisa bales cepet gitu di sosmed. Tapi kami usahain untuk selalu bales gitu. Kalau memang ada yang urgent banget itu pasti langsung kita respon gitu. Nah, kebetulan juga kita biasanya dibantu juga. Ada Ika gitu yang suka balesin juga. Ada Mas Malik dan beberapa staff UT lainnya seperti Pak Steven gitu ya. Dan beberapa ICT yang juga memang jadi admin gitu. Nah, mereka juga biasa bantuin gitu. Jadi saya juga sekalian di sini ya ngomong ke teman-teman semua yang di rumah yang lagi nonton ini gitu ya. Kami mohon maaf jika memang slow respon gitu, tapi kami semaksimal mungkin pasti kami bales gitu. Jadi dan juga Ika ya, saya mau kasih tahu juga ke teman-teman kalau sosmed itu memang dibalas itu di hari dan jam kerja, Kak. Jadi kalau jam 10 malam atau jam 1 malam ngechat ya siapa yang balas gitu. Nah, kita kan juga butuh tidur kan. Iya, bener banget juga manusia gitu. kan. Iya gitu. Nah, jadi untuk pesan-pesan yang masuk malam itu kan numpuk tuh. Nah, kita kan balasnya dari yang hari kerja dulu gitu. Nanti yang pesan-pesan yang masuk malam itu mungkin nanti dibalasnya kronologis lah gitu, maksudnya siapa duluan yang masuk gitu. Jadi makanya kenapa dibilangnya slow respon itu tadi, karena mungkin kebanyakan yang chat itu di luar dari jam kerja kemudian malam gitu, dan itu memang agak slow respon. Kecuali misal di hari kerja gitu ya, di Senin sampai Jumat di jam 8 sampai 16.30 insya Allah itu masih kita balas cepat gitu. Cepet ya. Iya. Nah, jadi itu tadi ya, kalau misalkan aduh kenapa slow respon, itu tadi jawabannya ya. Karena bukan cuma 1, 2 atau 3 orang gitu yang masuk ke DM Instagram ataupun Facebook atau sosmed lainnya gitu. Tapi emang banyak banget
DM yang masuk, jadi nggak bisa kita balas secara langsung secara cepat gitu ya, karena itu kita menunggu antrian ya Kak Iya Is benar ya. benar benar benar. Antrian dari yang paling dulu ngechat itu yang dibales dulu gitu kan, terus selanjutnya gitu, jadi nggak bisa cepet ya. Oke deh, kalau misalkan kita udah cerita masalah Prondes gitu Iya. ya, dan pertanyaan dari 1000 umat mahasiswa udah terjawab Kak Ais ya, itu tadi jawabannya. Dan sekarang kita beralih ke beasiswa KIPKA. Oke, boleh. Nah jadi Kak Ais banyak banget pertanyaan mahasiswa juga ya. Salah satunya di akun TikTok juga. Jangan lupa juga di follow ya, di follow TikToknya UT Palembang. Nah di situ juga kita biasanya nge-share informasi juga ya, termasuk beasiswa KIPKA. Kemarin itu kita udah sempet ya Kak Isya udah sempet live, tapi ternyata mungkin yang nonton sebagian, jadi nanya lagi Oke. gitu loh. Jadi beasiswa KIPKA itu yang kayak gimana sih katanya, terus gimana sih cara mendapatkannya, apa kita langsung ke UT, apa kita harus mendaftar kemana dulu nih? Oke, baik. Jadi gini, KIPKA ini kepanjangannya dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu. Nah, calon mahasiswa yang bisa dapat KIPKA ini adalah mereka yang sudah punya KIPKA-nya, Ika. Jadi punya Kartu Indonesia Pintar yang memang dapatnya dari pemerintah gitu. Jadi biasanya dapat dari RT-nya gitu, karena memang mereka ada datanya sebagai keluarga yang tidak mampu gitu. Nah, yang paling pertama ya mereka harus punya Kartu Indonesia Pintar dulu, baru bisa daftar di KIPKA yang di UT gitu. Nah untuk kriterianya yang pertama ya, yang paling penting, yang nomor 1 gitu ya, dia punya Kartu Indonesia Pintarnya gitu. Yang Berarti kedua, kalau nggak ada kartu nggak bisa ya? nggak bisa, karena memang ketika daftar itu mereka menggunakan akun KIPKA-nya gitu, melalui akun KIPKA-nya dulu gitu. Tapi dengar-dengar katanya bisa ya kalau misalkan kita nggak punya kartu KIPKA itu pakai kayak surat keterangan tidak mampu kayak gitu. Oh, kalau itu sampai saat ini kita belum dapat informasinya. Biasanya kalau untuk yang daftar KIPKA itu memang untuk mereka yang punya kartu Punya KIPKA kartu. gitu. Oke. Nah, untuk mereka memang yang tidak mampu, mungkin bisa mengusulkan dulu ke kelurahannya gitu Biar untuk dapat. mendapatkan kartu KIPKA. Benar, gitu. nanti baru bisa daftar di universitas gitu. Oke, jadi untuk rules pendaftaran awalnya ini gimana nih langkah-langkahnya Oke. kalau pengen mendapatkan beasiswa itu? Oke gitu. Yang pertama tadi Kak, dia harus punya kartu KIPKA-nya dulu. Kemudian dia adalah siswa dari SMA yang fresh graduate gitu, yang baru lulus tahun ini atau tahun kemarin gitu. Jadi Oke. kalau sudah lewat dari 1 tahun gitu, itu nggak bisa. Jadi khusus untuk yang fresh graduate baru lulus sekarang, Oke. atau yang 1 tahun kemarin tuh, itu masih bisa daftar. Oke, Nah berarti tahapannya, tahun kemarin yang boleh ya. tahun kemarin boleh Kalau tuh. 2 tahun 3 tahun mungkin nggak bisa Nggak lagi. bisa lagi Iya. gitu. Nah tahapannya itu tadi, mereka harus punya KIPKA, kemudian mereka daftar melalui lamannya KIPKA dulu Kak. Jadi mereka login, mereka isi data dulu di KIPKA-nya itu, kemudian nanti mereka pilih jalur mandiri. Oh, Nah, mereka pilih jalur mandiri ya. jalur mandiri, Itu kan biasanya ada pilihan SNMPTN, gitu, SBM. iya gitu ya. benar. Nah, kemudian mereka pilih yang jalur jalur mandiri, Mandiri. kemudian pilih universitas terbuka. Nah, untuk prodinya apa, itu tergantung sama masing-masing UPBJJ. Betul. Karena biasanya nanti masing-masing UPBJJ itu nanti dapat jatah prodi masing-masing. Mm-mm. Misal kalau di Palembang itu untuk 1 tahun yang lalu ya, karena 2 tahun yang lalu deh kayaknya. Soalnya tahun kemarin kita nggak ada yang KIPKA, kita nggak dapat gitu ya, nggak dapat jatahnya dari UT Pusat gitu. Kalau untuk yang 2 tahun yang lalu itu kita dapat untuk prodi administrasi bisnis sama sistem informasi. Nah, ketika mereka pilih jurusan, mereka harus tanya dulu ke UT gitu, ke UT Palembang, kira-kira bisa tanya ke saya atau ke tim Frondes yang lain atau lewat Oke. sosmed gitu. Bisa ditanya, Pak, semester ini gitu ya, UT Palembang ada nggak KIPKA? Kalau memang ada, prodi yang dibuka apa gitu, supaya mereka nggak salah pilih prodi gitu. Karena ketika mereka pilih prodinya salah, di Palembang tidak ada, ya mereka berarti diarahkan ke UPBJ yang lain yang menyelenggarakan prodi itu gitu. Oke, berarti sebelum dia mendaftar untuk KIPKA-nya itu, dia tuh harusnya datang ke UT Palembang dulu, benar. tanya dulu prodinya yang tersedia Ah, apa, kalaupun ada untuk beasiswanya gitu Iya, ya. benar. Baru dia melanjutkan pendaftaran yang di aplikasi KIPKA tadi. Iya benar.
Kemudian kalau sudah daftar, kemudian nanti data-datanya itu di print gitu ya, di print, kemudian nanti ada beberapa sertifikat juga untuk penunjangnya gitu ya, sertifikat mereka selama sekolah dulu gitu, kemudian nanti dikirim ke UT Palembang. Itu biasanya yang nerima dari tim front desk. Nanti tim front desk yang ngasih berkasnya ke yang berwenang lah, yang bertanggung jawab mengenai seleksi mahasiswa KIPKA gitu. Oke, jadi tahun ini sebenarnya kita ada nggak sih? Dapat nggak sih KIPKA? Nah, kita belum tahu ya, Belum karena tahu nanti ya. pendaftaran KIPKA itu biasanya untuk semester genap. Semester Nanti, genap. iya, nanti di bulan Juli lah. Biasanya kalau memang ada, ya bisa teman-teman Di bulan bergabung Juli ya, sama. dipantau Iya, aja deh pokoknya iya sosmed benar. UT Palembang, karena biasanya di situ kita kasih tahu kalaupun emang ada prodinya pun kita kasih Iya, tahu biasanya ya. Jadi dipantengin aja sosmednya UT Palembang, karena di situ nanti kita kasih tahu. Kalau untuk sekarang emang belum ada ada ya. informasinya gitu. Belum ada informasinya, tapi dipersiapin aja. Kalau yang punya kartu, nih aku kayaknya punya kartu, jadi siap-siap aja gitu ya. Untuk prodinya ya nanti kita kasih tahu gitu. Iya. Nah, jadi emang beasiswa ini kan siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa Iya, gitu ya. benar. Tapi untuk mendapatkan beasiswa ini memang harus ada kriterianya gitu ya. Kalau misalkan kamu ada kartu tapi ternyata Tidak berprestasi, tidak berprestasi juga nggak dapat gitu ya. gitu. Terus kamu dapat kartu tapi ternyata nilai kamu itu nggak mencukupi juga nggak dapat ya. Iya, benar. Jadi nilainya gimana Kak Is? Jadi gini, untuk yang proses KIPKA ini dia prosesnya seleksi Kak, gitu. Kalau untuk mahasiswa yang di luar dari KIPKA atau yang di luar beasiswa itu kan kita masuknya ke UT itu nggak ada seleksi ya, Betul. nggak ada jalur seleksi gitu. Tapi khusus untuk yang beasiswa KIPKA itu ada jalur seleksinya. Pertama pemberkasan dulu gitu ya, kita cek berkas-berkasnya, kemudian nanti kita lihat prestasi-prestasi apa yang ada sama si calon mahasiswa ini gitu ya, dia dapetin apakah itu pernah menang olimpiade atau pernah juara apa gitu ya, tingkat kota, tingkat provinsi gitu. Nah, kemudian setelah pemberkasan nanti ada yang namanya tahapan wawancara gitu. Nanti masing-masing calon mahasiswa ini akan diwawancara oleh tim dari UT Palembang gitu. Biasa para dosen yang yang nyeleksinya, ngewawancaranya gitu. Kemudian tahapan selanjutnya kemudian ada yang namanya kunjungan ke rumah biasanya. Oh gitu. Iya, biasa ada kunjungan ke rumah, dilihat kondisi memang benar-benar calon mahasiswa ini layak atau enggak dapat beasiswa gitu. Jadi untuk calon-calon mahasiswa, pertama selagi kamu punya KIPKA, kamu juga harus berprestasi. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya tidak mampu, tapi khusus untuk yang tidak mampu dan berprestasi. Kayak Betul. gitu, Kak. Jadi emang kita tuh kalau mau mendapatkan sesuatu itu memang harus ada plus-plus-plusnya. Iya, benar banget. Gitu. Iya. Nah, Jadi Ika, kebetulan ya, boleh. saya dan juga Mbak Ika ini salah dua dari Salah dua. teman-teman yang Salah tiga deh. salah tiga sama Mas Malik ya, gitu ya, yang lagi ngerekam yang di balik kamera gitu. Kita adalah salah tiga dari teman-teman yang beruntung bisa dapat beasiswa dari UT ya. gitu. Kalau dulu kan kita sebutnya beasiswa bidik misi Iya, ya. dulu kita nyebutnya bidik misi. Gitu. Tapi kalau sekarang udah beasiswa KIPKA ya. Benar. Dan beasiswa KIPKA ini pun sama, bukan cuma ada di Universitas Terbuka Palembang, ada juga tempat lain. Iya, gitu. benar. Tapi beda halnya kalau misalkan yang nanyain beasiswa apa sih namanya, PPA ya. Prestasi akademik. Prestasi akademik, pokoknya kita tuh banyak sebenarnya beasiswa yang ada di UT ini. Tapi yang jelas harus daftar dulu menjadi mahasiswa UT gitu. Palembang gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung bersama UT, kami Betul. silakan untuk daftar gitu ya. Daftarnya gampang banget, online, gak perlu datang. Teman-teman dimanapun bisa selagi masih terkoneksi sama jaringan internet gitu. Jangan sampai Betul. ketinggalan tuh. Kapan lagi bisa kuliah di kampus negeri gitu, nggak main-main gitu loh. Betul, di SIA UT ya, Iya. sia.ut.ac.id. Iya. Nah, daftarnya di situ, tinggal online sambil guling-guling juga bisa Iya, ya Kak Is bener ya. banget. Waktunya nggak sampai lama kok, nggak sampai 1 jam udah selesai. Yang penting kita udah persiapin Berkasnya berkas-berkasnya udah siap, ya. gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah beasiswa, banyak banget beasiswa ya. Asal kita mau cari tahu gitu ya. Yang penting kita daftar dulu menjadi seorang mahasiswa gitu ya, mahasiswa Universitas Terbuka. Betul. Dan Kak Is, ada nggak sih pesan atau statement terakhir lah dari Kak Is untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka? Oke, baik. Kita ngutip dari yang tadi aja yang sudah kita sama-sama sampein gitu. Pertama untuk yang sosial media gitu ya, untuk teman-teman, untuk yang memang yang sosial media masih
katanya lambat, slow respon gitu ya, ditunggu aja, pesannya pasti dibales karena memang yang masuk setiap hari itu bisa ratusan, jadi dibalesnya dari yang pertama kali chat gitu. Nah pastikan juga teman-teman chatnya itu jangan ditumpuk gitu, udah chat sekali ngechat lagi tuh berulang-ulang, takutnya itu nanti ngebuat Malah nambah lama iya ya kita nambah lama ngebalasnya. gitu. Kemudian kalau memang mau chat silakan chat di hari dan jam kerja gitu, jangan di luar hari kerja atau di jam 10 malam, itu nggak mungkin di respon cepat Dibales, iya. gitu Karena kan ya. itu juga mau tidur. Iya. Kemudian untuk teman-teman yang mau bergabung bersama UT melalui beasiswa KIPKA, kami undang seluas-luasnya untuk siapapun teman-teman di luaran sana yang mau bergabung bersama kami. Pastikan dulu teman-teman memang punya kartu KIPKA-nya Ika ya. Betul. Kemudian juga teman-teman berprestasi gitu. Ada kan banyak sekali manfaat yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah bergabung bersama UT gitu. Betul. Karena di UT ini bukan cuman apa ya, kuliah aja gitu, tapi bisa sambil kerja, bisa sambil ngelakuin apa aja yang kamu pengen gitu lah. Jadi kalau kita mau ngembangin bakat itu nggak Benar. terbatas gitu. Iya. Jadi teman-teman bisa ngelakuin yang namanya kerja, kuliah sambil hobi dalam Betul. satu waktu yang sama gitu. Betul. Ya, jadi kalau misalkan kita itu tadi statement dari Kak Is, mau nambah lagi atau gimana? Pokoknya teman-teman semua saya tunggu di UT Palembang gitu ya. Betul. Kalau teman-teman mau daftar dan masih bingung, boleh ketemu sama saya di Iya. kantor UT Palembang ya. Iya betul. Kalau misalkan memang nggak punya kartu KIPKA untuk mendapatkan beasiswa, pokoknya daftar dulu aja di universitas terbuka. Karena nanti kalau misalkan udah jadi mahasiswa ada aja itu nanti beasiswanya ya, Benar. termasuk beasiswa kemarin yang baru dapat itu UKT ya, Iya, ada bantuan pembebasan UKT dari gitu. universitas terbuka ya. Jadi buruan daftar di UT Palembang ya. Dan kayaknya kita akhiri dulu ya Kak Is ya, bincang-bincang kita hari ini. Pokoknya itu tadi terjawab sudah ya dari mahasiswa yang kemarin-kemarin nanya masalah beasiswa, terus masalah komen-komenan yang ada di sosmed itu kenapa slow respon, udah semuanya dijawab ya. Dan terima kasih sudah nonton kita berdua. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Universitas Terbuka Palembang.